Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Bor Panas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai ibadah setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Bor Panas dan Blaze Community. Shalom teman-teman, kembali lagi kita berkumpul pada malam hari ini. Pada Sabtu ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah remaja dan pemuda. Mari kita teduhkan hati kita akan berdoa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih atas penyertaan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya Bapak, pada malam hari ini kami akan mulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita akan pujian di badai topan dunia.
Shalom, remaja dan pemuda Blessed Community dari GBI Borpanas. Perkenalkan, nama kakak Pangeran Joel Hamase Sumurangkir, panggilannya Yoel. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena diberikan kesempatan untuk membawakan firman ya di dalam ibadah pemuda remaja ini. Dan juga saya berterima kasih untuk teman saya ya Kak Feli yang sudah mempercayakan saya bawa firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini karena kami masih diberi nafas, kami diberikan kekuatan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengar firman-Mu sekalipun kami jauh ya Bapak di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Roh-Mu yang mempersatukan kami supaya kami terus-menerus bisa diperbarui oleh firman-Mu ya Bapak. Urapi hamba-Mu supaya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema hari ini yang kakak mau bawa tentang surat cinta Tuhan. Ya, kita buka di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16. Judulnya surat cinta Tuhan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-16. Kakak akan bacakan di ayat yang ke-15 dulu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya mulai dulu dari ayatnya yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmah kepadamu. Nah, jadi surat cinta yang kakak maksud di sini adalah yaitu Alkitab. Alkitab inilah yang membuat kita itu semakin cinta dengan Tuhan. Alkitab inilah yang membuat kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman semua harus bisa atau mau membaca Alkitab. Untuk mengerti atau nggak ngerti itu masih belakangan dulu. Loh, kenapa harus belakangan? Bukankah kita harus mengerti dulu baru kita bisa mengaplikasikannya? Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa di dalam Tuhan, tidak semuanya harus kita mengerti dulu. Yang Tuhan inginkan adalah kita percaya dulu kepada Yesus, baru Tuhan akan lakukan. Beda sama manusia. Kalau manusia, tunjukin dulu caranya. Tunjukin dulu, buktikan. Baru saya percaya. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak. Kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus, barulah Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Nah, kalau kita sebagai orang yang mencintai Tuhan Yesus, kita juga harus cinta suratnya. Suratnya itu apa? Alkitab. Alkitab inilah yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Makanya di ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kita semua sudah tahu, apalagi khususnya kalau yang dari kecil sudah yang menjadi Kristen, pasti udah tahu kurang lebih Alkitab itu apa. Yaitu firman Tuhan, ada cerita tentang Yesus, Daud, Musa, dan lain-lain. Tapi kakak pengen membawa teman-teman semua untuk masuk ke dalam lebih lagi, untuk apa kita baca Alkitab. Dan apakah efeknya kalau kita sering membaca Alkitab. Nah, yang dari sini Alkitab mengajarkan bahwa kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Nah, di sini dikatakan hikmat, bukan berarti hikmat secara hanya sekedar kepintaran seperti diajarkan oleh di tempat sekolah atau di kampus. Enggak. Hikmat di sini di mana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain tentang kehidupan ini. Maksudnya adalah solusi. Gitu. Karena kalau di dalam sekolah, terus di dalam yang namanya kampus, pokoknya yang berkaitan dengan studi, itu tidak selalu bisa berkenaan dengan kehidupan ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap hidup di dalam jalannya Tuhan? Kita harus bisa baca Alkitab. Kita harus bisa baca firman-Nya setiap hari. Kita ngerti atau nggak ngerti, kita baca dulu. Loh, kenapa seperti itu? Nah, kakak akan kasih ilustrasinya begini. Ada nggak dari antara teman-teman semua kalau minum susu harus cari tahu dulu khasiatnya apa? Misalnya susu A, dicari tahu kalsiumnya berapa gram, cara buatnya bagaimana? Enggak kan? Dan pasti teman-teman semua kalau udah diberikan susu sama mama sama papa pasti langsung minum, nggak ada langsung dicari dulu ini ada kalsiumnya nggak mah, ada kalsiumnya nggak apa, pasti nggak. Kita sudah tahu kalau susu itu pasti membuat badan kita sehat,
pasti kita langsung blek minum. Dan tidak perlu iman untuk membuat susu itu bisa berkhasiat. Begitu juga kalau kita makan sayuran atau ikan atau lain sebagainya. Tidak perlu kita imani. Kalau kita makan, pasti kita hidupnya sehat. Kalau kita makanannya juga teratur. Kita nggak perlu cari tahu sayur itu sehat atau enggak. Kita sudah tahu sayur itu sehat, tapi kan kita nggak sampai sedetail-detailnya. Kita pengen tahu apakah ini khasiatnya, vitamin A-nya bagaimana, vitamin B-nya berapa. Enggak kan? Pasti kita yang penting makan. Nah demikian juga kalau dalam firman Tuhan di Alkitab ini. Tidak perlu kita mengerti semuanya dulu baru kita baca Alkitab. Kita harus yang namanya baca dulu, percaya saja. Kalau kita sudah tahu nutrisinya ini semua, ya pasti roh kita lah yang akan merasakannya. Mungkin secara fisik kita merasa, aduh bosan kak, aduh rasanya ceritanya Musa mulu nih, aduh bosan banget. Apalagi kalau kita bacanya di Bilangan, ya kan, bacanya di Keluaran yang bicara tentang yang namanya kambing domba mesti dipotong lah, pahanya mesti diinilah, dihitung lagi laskarnya, laskar-laskar Israel. Buat apa sih kak kita baca seperti itu? Dengan kata lain, kalau kita membaca firman Tuhan, ya sekalipun kita bacanya yang tentang seperti yang tadi, gitu, ya yang Bilangan itu laskar-laskarnya, itu Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Makanya kita harus bisa belajar dari firman Tuhan ini. Ada banyak hal yang akan teman-teman bisa dapatkan. Makanya sebelum baca Alkitab, kita harus berdoa dulu, Tuhan Yesus, saya mau baca firman-Mu. Tuhan tolong supaya saya bisa mengerti, ajari saya dalam nama Yesus. Nah, setelah kita berdoa, maka Tuhan sendiri akan mengajarkan kita bagaimana caranya kak. Nanti Tuhan akan pakai caranya. Biasanya tiba-tiba kalau kita baca nih, kayak biasa kakak kalau baca itu pasti ada sesuatu hal yang kena ke diri kakak dan di situ ada solusinya. Dan tiba-tiba di situ kakak bisa ngerti maksud Tuhan itu apa. Nah, itulah kenapa kita harus bisa membaca firman Tuhan. Supaya kita bisa dituntun dengan Dia lebih lagi. Karena ini adalah surat cintanya Dia. Dan kita harus jaga dengan baik. Tapi bukan berarti Alkitab ini kita sembah atau kita dewakan. Jangan lu ya. Alkitab ini hanyalah kertas biasa, tapi isinya lah, perkataannya itulah yang harus kita imani, harus kita percayai. Tapi jangan sampai kita mendewakan Alkitabnya, kita sembah Alkitabnya, jangan. Sembahlah yang menciptakan langit dan bumi yang bernama Yesus Kristus. Dan kita harus mencintai firman-Nya. Kita tidak bisa tuh hanya bilang, saya cinta Tuhan Yesus, tapi kita tidak ada waktu luang untuk membaca firman-Nya. Kita tidak ada waktu luang untuk berbicara dengan Dia lewat dari firman-Nya. Kita harus jaga baik-baik hubungan kita sama Tuhan. Kalau ada teman-teman semua di sini yang contohnya mungkin dapat hadiah dari orang yang disayang, entahkah itu pacar, entahkah itu dari sahabat, entahkah itu dari teman terbaik kamu, pasti kamu jaga baik-baik. Entahkah itu bentuknya aksesoris kah, atau buku, atau apa, pasti kamu jaga baik-baik. Karena kamu sayang sama yang memberikan kamu benda yang dikasih itu. Nah, jadi demikian juga kalau kita pengen sekali dekat sama Tuhan Yesus, kita harus bisa jaga baik-baik hubungan kita sama Dia. Melalui apa? Melalui kita membaca firman-Nya setiap hari. Melalui dengan kita merenungkannya setiap hari. Dan pasti Alkitab kita pasti dijaga. Ya. Nah, jadi inilah yang dimaksudkan bahwa memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, di ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, kakak akan jelasin ini di dalam ayat 16-nya ya. Pertama, Alkitab itu untuk apa? Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi kita harus percaya dulu bahwa Alkitab ini mengubah kehidupan kita. Perbedaan buku Alkitab dengan buku yang lain adalah, yang lain itu hanya memotivasi. Tetapi kalau Alkitab itu mengubah seseorang. Kakak waktu itu pernah dengar ada orang yang dia punya kelainan, ya, dia autis,
Tapi setelah dia baca Alkitab, ini mujizat terjadi. Tiba-tiba dia bisa sembuh dari autisnya itu. Dan dia masuk ke kampus ya, dia ikut studi. Dan IPK-nya bisa sampai 4. IPK-nya 4. Kalau bagi teman-teman yang masih sekolah, 4 itu udah dikatakan jenius. Nah, ada lagi beberapa orang yang dia setelah dia baca Alkitab, dia semakin berubah. Mungkin memang awalnya dia susah banget untuk berubah, tapi dari situ dia belajar baik-baik. Dia tekun baca firman, akhirnya dia bisa berubah dan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk kakak sendiri. Nanti pada saat nanti di akhir, kakak akan cerita sedikit kesaksian dari kakak. Ya, melalui pengalaman kakak dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya ini. Banyak sekali diubahkan Tuhan. Ya, tapi itu nanti. Nah, tapi dari sini kita belajar nih bahwa firman Tuhan itu hidup. Dan firman itu Tuhan itulah yang menciptakan langit dan bumi. Maka daripada kita harus bisa baca firman-Nya setiap hari. Tidak peduli kamu ini masih kecil, kamu ini masih umurnya berapa. Membaca firman itu segala umur. Ya. Jadi jangan sampai berpikir, "Kak, saya masih muda, Kak. Saya pengen happy-happy dulu di luar sana. Kapan saya bisa nonton?" Nonton itu bisa nanti. Baca firman-Nya aja dulu. Ya, sehari kalau kakak sarankan 2 pasal aja. 2 pasal aja. Baca setiap hari, ngerti atau nggak ngerti, nanti pada saat kamu menjalani hidup, firman itu akan merema dalam kehidupan kita dan kamu akan tahu bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kamu. Gitu. Jadi percaya dulu saja, karena ini dia, Alkitab itu untuk mengajar, bermanfaat untuk mengajar, buat mengajar kita untuk lebih baik, buat mengajar kita bagaimana cara lepas dari yang namanya pornografi, lepas dari yang namanya suka bohong, suka gosip, semua belajar dari firman Tuhan. Jangan lari dari hal-hal yang ke duniawi. Mungkin kamu lagi stres, kamu mungkin lagi capek, lagi lelah, lagi galau. Datanglah pada Tuhan Yesus, baca firman-Nya. Baca firman itu harus komitmen. Setiap hari harus baca. Jangan sampai bolong. Toh juga kalau kita makan, kenyang atau nggak kenyang, lapar atau nggak lapar, pasti setiap hari makan kan? Nah, roh kita juga harus dikasih makan melalui firman-Nya. Jadi mau kita lagi bad mood, mau kita lagi mood, mau apapun itu, baca dulu firman-Nya. Karena itu adalah suatu kewajiban bagi sebagai orang Kristen. Dan jangan pernah berpikir kalau kita semakin banyak baca Alkitab, Tuhan makin sayang. Kebalik. Tuhan itu, kita baca banyak atau enggak, Tuhan tetap sama kasihnya. Dia tetap cinta kamu. Kamu nggak baca Alkitab, kamu baca Alkitab, kasihnya tetap sama. Tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Tapi kalau kita semakin banyak baca Alkitab, kita yang makin cinta Tuhan Yesus. Gitu. Mungkin kalau Anda atau teman-teman yang sudah dewasa, ya, yang udah pemuda misalnya, yang udah punya pacar, pasti pernah dong lagi kangen gitu, tiba-tiba buka chat-chat yang awal-awalnya, ya kan? Pernah nggak teman-teman bisa melihat masa-masa, saya sama pacarnya saya ngechatnya begini-begini, dipandang terus, rasanya manis ya. Pernah nggak? Pasti kita pernah mengenang salah satu chat yang pernah kita sama pacarnya kita. Nah, demikian juga sama Tuhan Yesus, gitu loh. Kita harus bisa baca kalau kita cinta, gitu. Tapi Kak, nanti saya ngantuk nih, nanti saya udah ada kerjaan, ada ini, utamakan Alkitab dulu, gitu. Kalau kita cinta, kita pasti meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Gak mungkin tidak. Gitu. Contohnya kalau misalnya dari antara teman-teman yang suka main game misalnya, pasti ada waktu buat main game toh. Ya kan? Ataukah main apapun itulah. Ataukah main Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Pasti ada. Gak mungkin enggak. Ya kan? Kenapa kok ada waktu bermain game? Kenapa hanya firman Tuhan hanya 2 pasal saja? Kok susah? Karena belum ada cinta. Nah, jadi teman-teman semua, kakak mengajak teman-teman semua untuk bisa baca Alkitab setiap hari. Suka atau nggak suka, sebagai orang Kristen, kalau kita memang sayang sama Tuhan Yesus, kita harus bisa baca. Karena Tuhan Yesus mengajar kita melalui firman-Nya. Bagaimana kita bisa mendengarkan suaranya langsung. Kalau yang kelihatan saja, kita tidak bisa dengar, kita tidak mau dengar. Ya. Nah, jadi yang pertama itu untuk mengajar. Dan juga untuk menyatakan kesalahan. Nah, bagaimana
Kita tahu bahwa kita ini salah atau benar, baik atau buruk, itu dari firman Tuhan. Jadi berkacalah dengan firman Tuhan. Karena dunia ini penuh dengan pandangan, teman-teman. Ya kan? Mungkin kalau dalam konteks dalam berpacaran misalnya, pacaran boleh nggak ciuman? Misalnya, kan di Alkitab tidak ada tertulis boleh ciuman atau enggak. Karena nggak ada tertulis, bolehlah ciuman. Ya tetap tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu akan membawa hawa nafsu. Nanti jadinya jatuh dalam seks lagi. Nah, jadi harus berpandangan dari firman Tuhan. Dinyatakanlah kesalahan. Tapi Alkitab itu bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi dia juga memperbaiki kelakuan. Dia memperbaiki pola hidup kita. Ketika kita suka tidurnya malam, cuma sekedar main game saja, Tuhan bisa memperbaiki itu semua. Karena Tuhan yang menciptakan kita, maka dia juga tahu bagaimana cara mengubah kamu. Makanya datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu ada masalah, datanglah pada Tuhan Yesus. Jangan sampai kamu tidak datang sama dia. Bukan berarti kamu nggak boleh main sama teman, ke bioskop dan sebagainya. Boleh. Tapi percayalah, nanti kamu pulang, kamu nanti pusing lagi. Coba kamu datang dulu ke dalam hadirat Allah. Kamu menyanyi, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Nah, kamu lihat nanti, kamu bisa lega dan tenang rasanya. Karena kalau hanya sekadar kamu pergi ke bioskop, pergi kemana, itu hanya bius belaka. Ibaratnya kayak orang yang lebih parahnya nih ya, dia pusing, dia pakai narkoba, dia ngerokok supaya menghilangkan, tapi nanti juga pusing lagi. Buat apa? Gitu. Sekali lagi, bukan berarti kakak melarang kalian untuk menonton bioskop atau jalan sama teman-teman, bukan loh ya. Tapi kita harus tahu prioritas ketika kita lagi ada masalah. Siapa yang kita cari dulu? Yang kakak harus pastikan adalah, teman-teman yang harus pastikan adalah Tuhan Yesus dulu, bukan yang lain. Ya. Jadi untuk itulah Alkitab. Ya. Dan juga apa? Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini dia salah satu atau yang paling utama dalam Alkitab juga. Alkitab itu yang sempurna. Maksudnya apa nih, Kak? Maksudnya begini. Orang tua kita sekalipun itu kan tidak sempurna. Orang tua kita pun juga harus bisa mengajarkan kita tentang Alkitab itu apa, tentang firman Tuhan itu apa. Karena pengajaran seperti ini hanya datang dari firman Tuhan, dari Alkitab saja. Kamu mau pergi kamu datang ke konselor kek, kamu datang ke motivator, ikut seminar, bagaimana cara kamu lepas dari pornografi, mau kamu lepas dari yang namanya kegalauan kamu, sifat-sifat semua, itu semua hanya tambahan belaka, tapi yang terutama adalah datang kepada Tuhan Yesus. Yang terutama adalah baca firman-Nya. Karena orang tua kita pun tidak bisa sempurna untuk mendidik kita. Makanya ketika teman-teman misalnya, kalau ada ya, tapi saya berharap dalam nama Yesus jangan sampai ada. Kalau teman-teman ada yang orang tuanya mungkin tidak bisa menjadi contoh di dalam rumah, atau yang ada yang sudah dipanggil pulang ke rumah bapak, mamanya atau papanya, tetaplah jangan pernah berpikir kamu sendirian, karena ada Tuhan Yesus. Karena orang tua yang sebenarnya yang paling tertinggi adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dia yang menciptakan. Mama papa kita suatu saat bisa meninggalkan kita, bisa menyakiti kita, atau bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita sampai selama-lamanya. Maka daripada itu, kita harus bisa mencintai Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Melalui Alkitab dulu. Harus dari Alkitab, karena dialah yang mendidik kita dalam kebenaran. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya, Kak? Nah, ini kalau bicara tentang aplikasi banyak. Ya, kakak hanya memberikan prinsip-prinsipnya saja. Tapi nanti Roh Kudus yang akan bekerja di setiap kehidupan teman-teman semua. Nanti Roh Kudus akan membuat kamu mengerti bagaimana cara dia bekerja. Ya, yang jelas teman-teman semua jangan sampai bolong baca Alkitab. Ya, jangan sampai bolong baca Alkitab, dan juga tetap ada doa. Ya, kalau ada komsel di GBI Borpanas, ikutin. Ya, punya luangkan waktu sebentar saja sama Tuhan Yesus. Karena itu salah satu membuat kita menjadi dekat dan cinta dengan Tuhan Yesus. Ya, mungkin satu tambahan lagi ayat aja di ayat 17-nya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini dia. Alkitab itu yang memperlengkapi kita.
supaya kita bisa melawan roh-roh jahat, kedagingan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi teman-teman semua harus bisa tetap baca Alkitab ini buat apa? Supaya teman-teman bisa bertahan. Supaya teman-teman itu bisa diperlengkapi untuk bisa bertahan melawan iblis-iblis ini, bahkan bisa membebaskan orang-orang di luar sana. Membebaskan di sini kayak misalnya teman ini lagi galau, atau mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi kehilangan orang tuanya. Teman-teman bisa kuatkan mereka. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan hanya memakai pendeta. Enggak. Tuhan bisa pakai siapapun orang yang dia mau. Asal apakah orang itu mau nggak dipakai sama Tuhan. Harus membuka diri sama Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai teman-teman tidak mau dipakai sama Tuhan. Karena percayalah, dipakai Tuhan nggak harus jadi pendeta. Mungkin dari antar teman-teman nanti dipilih Tuhan untuk menjadi pembisnis. Mungkin ada yang menjadi editor. Mungkin ada yang menjadi motivator. Apapun itu, lakukanlah semuanya untuk Tuhan Yesus. Dan nanti akan diperlengkapi oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang kudus. Jadi harus dengar-dengar dengan firman Tuhan setiap hari. Karena Tuhan juga punya rencana yang ajaib. Setiap kita, Tuhan sudah punya rencana. Karena di dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan begini, sebelum kamu keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Sebelum engkau ada, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan Yesus. Yang artinya apa? Tuhan sudah punya rencana. Tapi kalau Tuhan kasih tahu rencananya semua sekarang, kita tidak akan bisa mengerti. Maka daripada itu, teman-teman harus bisa baca firman Tuhan setiap hari. Supaya Tuhan ingin kasih tahu nih, apa yang harus kamu lakukan. Gitu. Bukan berarti harus ada suara, Hai Yoel, kamu harus begini-gini. Tidak. Tapi bisa dari firman Tuhan, bisa dari kakak rohani, bisa dari papa mama, teman-teman semua Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan apalagi kamu misalnya lagi buka Instagram, kamu buka kayak quotes gitu, itu bisa, Tuhan bisa pakai. Dan dari situlah kita bisa peka sama Roh Kudus. Kita bisa peka Tuhan mau buat apa dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, kita diperlengkapi. Ya. Karena Alkitab inilah yang akan memperbaiki kehidupan kita. Jadi kalau bagi teman-teman semua yang mungkin punya pemikiran, saya orang berdosa, ngapain saya baca Alkitab? Oh, saya ini orangnya nanti takut jatuh dalam dosa lagi, ngapain saya baca Alkitab? Atau mungkin dari antara kamu yang sudah baca Alkitab, tiba-tiba ada teman yang ngomong, so suci lu, ngapain lu baca Alkitab? Agama mulu. Jangan pernah takut. Kenapa nggak perlu takut? Justru orang yang sering baca Alkitab, dia tahu bahwa dia memerlukan Tuhan Yesus. Dia memerlukan Tuhan Yesus. Jadi semua teman-teman harus bisa baca. Jangan merasa tertuduh sama orang-orang di sekitar kamu karena kamu dibilang so suci. Justru orang yang tidak baca Alkitab itu yang merasa dirinya paling suci dan dia tidak butuh Tuhan. Kenapa? Nah, kakak akan kasih contoh. Misalnya begini. Kalau kamu misalnya dapat nilai 5, ya. Kamu dapat nilai 5. Pertanyaannya, kalau kamu dapat nilai 5, mana yang lebih baik? Buka buku, belajar, atau tutup buku dan bilang, ngapain gue belajar, nanti juga dapat jelek lagi? Pasti kita harus buka buku dulu kan? Kita tetap buka buku, kita belajar karena kita tahu bahwa kita tidak bisa. Nilainya 5. Maka kita harus bisa buka buku, kita baca, kita belajar, sampai kita tidak sampai dapat 5 lagi. Tapi nilai yang terbaik. Nah demikian juga, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang saya sama Tuhan Yesus, kalau kita pengen sungguh-sungguh sama Dia, kalau kita emang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, kalau kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa yang memerlukan Tuhan Yesus, kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab, kita tulis janji-janji Tuhan. Kita tandai apa yang kamu dapat rema apa dari Tuhan Yesus. Karena orang yang buka Alkitab, apalagi kalau mungkin ada teman-teman yang sampai dicoret-coret apa, biasanya yang kayak gitu kemungkinan besar hidupnya pasti oke. Tapi kalau yang dia bukunya biasa-biasa aja, kemungkinan besar hidupnya yang kurang baik. Nah ini nggak selalu sih, ya, ini nggak selalu. Tapi biasanya ada yang seperti itu. Tapi jangan sampai hanya dicoret-coret saja.
tapi kita harus bisa baca firman Tuhan setiap hari. Ya, teman-teman semua. Nah, pertanyaannya lagi, buat apa sih kalau kita baca Alkitab tentang sejarah-sejarah ini? Nah, teman-teman harus bisa tahu bahwa karena firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, maka firman Tuhan ini bagaimana cara mengubahkan kehidupan kita ini adalah dengan cara kita berjalan dengan Tuhan setiap hari. Tuhan akan memberitahukan secara spesifik apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan teman-teman semua. Nah, enaknya kalau kita baca Alkitab itu begitu. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir, aduh bosan bacanya ini, atau dilompat-lompat misalnya di cuma ayat yang saya suka. Nah, jangan sampai. Karena kalau kamu baca dengan teliti, dengan berurutan, itu ada perjalanannya loh. Itu perjalanan kamu dengan Tuhan Yesus, dan percayalah pas sekali dengan kamu. Jadi jangan sampai hanya baca itu hanya 1 ayat 2 ayat. Gitu. Harus baca setiap hari, dan nanti Tuhan akan kasih tahu secara spesifik loh ya. Jadi secara khusus direct untuk kamu, untuk berbicara kepada kamu. Jadi karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sekadar hanya kasih Alkitab, baca lalu tidak dituntun, tidak. Dia akan memberitahukan secara spesifik apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kamu. Dan Tuhan akan menuntun kamu di mana Tuhan mau taruh. Ya, amin. Nah, dan juga bagi teman-teman juga yang bacanya baru 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat. Nah, kenapa jangan sampai seperti itu atau hanya sekedar remah? Karena itu tidak akan bisa menggantikan pasal-pasal ini. Nah, mungkin kakak akan kasih contoh ya, karena mungkin ada yang bingung. Contoh, kamu suka makanan favorit kamu misalnya ayam goreng. Kamu suka. Tapi kalau kamu suka, tapi kalau kamu makannya sedikit, apakah kenyang? Tidak, bukan? Sekalipun sesuka-sukanya kita sama makanan yang kita suka, kalau kita cuma makannya segini, apalagi kalau kita lagi lapar, kita tidak akan kenyang. Kita harus makan yang banyak. Kita harus makan 1 porsi lah minimal dengan nasi misalnya. Nah, demikian juga kalau kita itu membaca firman Tuhan. Kalau kita hanya sekedar remah, ibaratnya seperti tadi. Makanya bacalah minimal 2 pasal. Supaya roh kita diberi makan. Supaya nanti penuh dan kita bisa menolong orang-orang di luar sana. Karena kalau kita baca Alkitab, yang diberkati bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita nanti yang melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Karena sekali lagi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan Yesus. Dan untuk memberkati banyak orang di luar sana. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, jadi teman-teman semua, ingat sekali lagi, jangan sampai hanya setengah-setengah baca Alkitab atau bolong-bolong. Mungkin teman-teman ada yang bolong-bolong di sini, jangan sampai bolong-bolong lagi. Buka lagi, jangan pernah tertuduh. Mari kita semua bisa baca Alkitab setiap hari. Jangan pernah berpikir, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Kalau kamu tahu bahwa kamu orang berdosa, mari buka Alkitab kamu, baca lagi. Jangan tertuduh sama teman-teman di luar sana. Lu sok suci, agama-agama mulu, gak usah takut. Nanti orang-orang yang seperti ini nanti, pada akhirnya kamu bisa lihat. Orang-orang inilah yang akan menjadi anak-anak rohani kamu. Itu. Nah, kakak menjelaskan tentang kesaksian kakak yang melalui Alkitab ini ya. Kakak percaya sama Tuhan Yesus dan serius sama Tuhan Yesus itu pada saat umurnya 15 tahun. Ya, kakak dari kecil Kristen, ya. Singkat cerita lah ya, pada intinya aja yang berkaitan dengan Alkitab, kakak itu awal-awal itu baca Alkitab itu mulai dari SD. Nah, pada saat mulai dari SD itu masih hanya suka ayat-ayat saja. Suka ayat-ayat saja, dan setelah itu barulah SMP, SMK baru mau baca Alkitab itu per pasal. Nah, setelah per pasal, setelah itu ada kata-kata itu yang nggak mengerti tentang Alkitab ini. Apalagi khususnya kalau di Keluaran apa. Apalagi dulu waktu itu masih pakai di HP untuk bacanya. Gitu kan. Tapi kalau di HP itu banyak kalangan, ada notifikasi lah, terus nanti belum lagi kalau lagi deket-deket sama yang disuka, inilah susah banget. Jadi karena seperti itu akhirnya kakak ganti ke buku ya. Ini sebenarnya buku kakak ini khusus kok kakak bawa sharing, tapi ada yang pribadi ya. Nah, jadi
pada saat kakak baca terus firman Tuhan, itu nggak cuma setahun loh ya, itu dari SMK 1 sampai SMK 3, itu kok kakak baca terus, bahkan sampai sekarang, baca terus, dan tiba-tiba, kakak yang orangnya dulu tuh ya, suka banget dibully, suka sekali dibully, terus teman-teman suka meledekin terus, motornya nanti diituin lah pas masih sekolah, tapi kok setia sama Tuhan. Kakak setia sama Tuhan Yesus. Saya baca firman Tuhan setiap hari. Dan singkat cerita, orang-orang yang dulu yang menghina kakak, sekarang sudah menjadi anak-anak rohani kakak. Bahkan kakak memberitakan Injil di luar sana tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus begini-begini loh. Apalagi ada juga yang memberikan Tuhan, memberikan kuasanya yang luar biasa. Pada saat kakak pelayanan, tiba-tiba ada orang disembuhkan. Gitu. Tiba-tiba ada orang disembuhkan dan lain sebagainya. Wow. Dan teman-teman di luar sana melihat bahwa kakak menjadi orang yang lebih dewasa. Gitu. Jadi itulah kesaksian dari kakak ya. Mengenai Alkitab ini, pengalaman kakak gitu. Yang jelas Alkitab inilah yang mengubah kehidupan kakak 100%. Yang suka dibully, ternyata sekarang bisa mengatur orang-orang di bawah. Ya, amin. Mari semua kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan tolong dalam nama Yesus bagi setiap anak-anak yang ada di GB Borpanas ya Tuhan Yesus. Anak-anak Blaze Community Tuhan. Engkau pakai setiap mereka, Tuhan tolong. Supaya mereka mau mencintai firman-Mu dan mau membaca setiap hari. Tuhan tolong mereka ya Bapak. Akan ada anak-anak yang luar biasa dari GB Borpanas. Akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin memang mereka masih kecil Tuhan Yesus. Tapi tolong Tuhan, pakai lebih lagi. Dan tuntun mereka di jalan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, hamba memberkati mereka ya Bapa. Hamba juga memberkati Kak Feli dan juga beserta gembala yang ada di sana Tuhan. Beserta juga dengan rekan-rekan di sana, para pelayan Tuhan di sana. Tuhan berkati gerejanya Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Supaya gereja ini terus bertumbuh dan anak-anak mudanya semakin Kau pakai ya Bapa. Dan di dalam lingkungan mereka masing-masing bisa menjadi dampak yang baik dan benar ya Bapa. Supaya hanya nama Kristus saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you and God bless you.